Saudara, kasus kematian anggota Propam Polda NTB Brigadir Nur Hadi oleh dua atasannya di Gili Trawangan, Lombok Barat masih menjadi tanda tanya. Polisi telah menetapkan 3 tersangka, 2 diantaranya merupakan atasan korban Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra, serta seorang perempuan bernama Misri. Namun polisi belum mengungkap apa motif dan kronologi lengkap di balik kematian Nur Hadi ini. Masyarakat menunggu keseriusan dan transparansi polisi dalam mengungkap kasus. Dari keterangan awal polisi pada 16 April lalu, Brigadir Nur Hadi ikut bersama atasannya Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra yang menggelar pesta di salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok Utara. Belum diketahui pasti apa tujuan mereka di Gili Trawangan dan menyewa villa yang cukup mahal. Kedua atasan Brigadir Nur Hadi juga mendatangkan 2 perempuan asal Jambi, yakni P dan M. Korban dikabarkan tewas tenggelam di kolam villa pada 16 April malam. Kematian Brigadir Nur Hadi pada 16 April 2025 menyisakan banyak tanda tanya bagi keluarga. Padahal korban tewas dilaporkan ditemukan di dasar kolam di sebuah villa privat di Gili Trawangan. Namun keluarga menemukan ada luka di tubuh dan kepala korban saat keluarga memandikan jenazah. Menilai kematian Brigadir Nur Hadi tidak wajar, keluarga menuntut keadilan dan meminta polisi membongkar makam atau ekshumasi. Pak, seperti kemarin yang diungkapkan itu kan dari dasar malam itu dia bilang kan meninggal karena tugas, tapi kenyataannya yang diungkap kemarin karena pesta, kan tidak cocok. Terus yang satu hal lagi dia bilang kan yang terdakwa 2 itu katanya yang satu punya kedudukan strategis, seolah-olah kan tidak berani muka. Itu dia bilang ngawal, coba temui kan, ngawal temui dia bilang. Pada saat itu tidak ada kita itu curiga malam itu. Makanya begitu datang malam itu saya kan dipeluk sama itu. Ada kabar Pak Anu, kabar duka dia bilang kan. Dari keterangan awal saudara, Brigadir Nur Hadi dinyatakan tewas karena tenggelam di kolam di sebuah villa di Gili Trawangan. Nur Hadi berenang pukul 16:40 waktu Indonesia bagian tengah dan kemudian ditemukan berada di dasar kolam pukul 17.00 WITA. Atasan korban mengaku mengangkat korban ke pinggir kolam. Pihak villa pun membantu menghubungi klinik Warna Medika pukul 21:20 WITA, di mana tim medis tiba 4 menit kemudian dan langsung memberikan pertolongan pada korban. Namun pasien tidak ada respon, Brigadir Nur Hadi pun dinyatakan meninggal pukul 22:14 WITA. Tidak ada yang hilang, rekaman tidak ada yang hilang. Jadi kami berdasarkan rekaman CCTV yang pada saat di atas pintu masuk, bahwa space waktu dari jam 20 sampai jam 21 tidak ada orang keluar masuk lagi. Tidak ada orang yang masuk dan keluar pada space waktu almarhum itu meninggal. Sampai ke detik-detik mengabarin bahwa salah satu tersangka yang ada di dalam villa itu mengabarin bahwa si almarhum sudah berada di kolam dan diangkat. Itu yang terjadi dari jam 21 itu yang masuk. Itu. Kejanggalan yang dirasakan keluarga Brigadir Nur Hadi terbukti. Dari hasil otopsi polisi didapati Nur Hadi mengalami patah tulang lidah dan leher karena cekikan. Selain itu terdapat juga luka-luka pada wajah hingga kaki dan diduga tewas karena ditenggelamkan dalam kolam. Penganiayaan terhadap Brigadir Nur Hadi tergolong sadis saudara, karena diduga ditenggelamkan dalam kondisi masih hidup. Tak hanya perbedaan penyebab kematian yang dilaporkan, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo mengungkapkan, dari hasil asesmen yang dilakukan Bareskrim Polri, ditemukan beberapa kejanggalan mengenai kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Di antaranya Brigadir Nur Hadi diduga masih hidup saat pertama kali ditemukan. Kemudian ada luka yang terjadi sebelum kematian Nur Hadi.
Lalu klinik yang tidak mendokumentasikan luka korban karena diduga ada tekanan dari salah satu tersangka pada dokter sehingga dokter tidak menjalankan SOP medis. Namun anehnya meskipun Bareskrim menyebut ada kejanggalan dalam kasus ini, Kompolnas justru menyebut penyelidikan kasus telah sesuai prosedur dan tidak ada rekayasa. Namun Kompolnas mempertanyakan belum diketahuinya motif terbunuhnya Nur Hadi serta penerapan pasal penganiayaan 351 ayat 3 dan kelalaian 359 bukan menggunakan pasal pembunuhan atau 338 KUHP serta tidak dijerat dengan pasal penyalahgunaan narkoba. Tidak ada yang namanya penahanan, ya kan? Tidak ada yang namanya PTDH, ya kan? Nah, karena yang bersangkutan ini adalah penyidik yang sudah berpengalaman, itulah mereka mencoba untuk bisa mengelabui penyidik-penyidik yang lain. Jadi kami lihat tidak ada rekayasa. Terbukti dengan adanya proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Dirkrimum Polda NTB, bahkan ada penahanan, kemudian ada juga PTDA dan berkas sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi. 2 diantaranya adalah perwira Polda NTB atasan Brigadir Nur Hadi, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra. Sementara 1 tersangka lainnya adalah perempuan bernama Misri. Melalui kuasa hukumnya, tersangka Misri menyebut kliennya berada di kamar mandi saat peristiwa tewasnya Brigadir Nur Hadi. Ia berada di kamar mandi villa sekitar 20 menit sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun saat keluar tiba-tiba ia melihat korban sudah berada di dasar kolam dan langsung memanggil tersangka yang tidur di kamar yang berada tepat di depan kolam. Antar rentan waktu 18.20 ya sampai dengan 19.55 itu 3 kali total Ibda HC bolak-balik masuk ke Villa Teke. Ini berarti Bahkan setelah video itu Villa Teke video 19.55 ada 1 kali dia datang masuk, kemudian Misri bangunkan Kompol Yogi, baru Misri masuk ke kamar mandi. Melalui kuasa hukumnya, tersangka Misri mengajukan justice kolaborator atas kasus pembunuhan ini. Misri merasa ia sebagai saksi kunci atau saksi mahkota yang mengetahui siapa pelaku penganiayaan hingga Nur Hadi tewas di villa tersebut. Padahal sebelumnya kuasa hukum Misri menyebut kliennya tidak ada di lokasi saat Brigadir Nur Hadi tewas. Ia berada di kamar mandi selama 20 menit. Bagaimana? Apakah dia harus mengakui sesuai dengan pasal yang disangkakan atau dia menceritakan yang sebenarnya menurut versinya dia? Kalau mengikuti mengakui sesuai dengan pasal yang disangkakan, mungkin kami tidak akan mengajukan justice kolaborator ternyata. Tapi kami akan tetap mengajukan itu. Nanti biar LPSK yang akan mempertimbangkan. dinilai oleh Dalam draft permohonan justice kolaborator itu kami tetap berpendapat bahwa apa yang disangkakan itu adalah tidak benar. Sempat tidak mengakui adanya penganiayaan yang berujung tewasnya Brigadir Nur Hadi oleh kedua atasannya, penyidik Ditreskrimum Polda NTB mendatangkan ahli poligraf dari Laboratorium Forensik Polda Bali untuk mengecek kebohongan dari tersangka menggunakan lie detector. Dari hasil poligraf, tersangka berbohong. 2 perwira Polri itu pun mendapat PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Kami juga, karena ini tidak ada pengakuan, kami datangkan, seperti saya sampaikan, datangkanlah Lapor Bali untuk kita cek kebohongan melalui lie detector, ya, yaitu ahli poligraf. Yang ini sudah diakui secara internasional, ya, diakui secara internasional, dan ahli pidana. Polisi menyebut transparan dan profesional dalam mengungkap kasus ini. Namun yang menarik, polisi menekankan tidak bisa buru-buru mengungkap kasus karena tersangka merupakan seorang mantan penyidik.
Tersangka tahu bagaimana cara menghindari tuduhan dan bagaimana penyidikan bekerja. Kita profesional, ya, kita profesional dan kita lakukan ini memang secara hati-hati karena itu tadi tahu bahwa yang kita hadapi bukan masyarakat, tapi ini adalah penyidik yang mana di mana mantan kasat narkoba, kasat reskrim yang memang sudah paham terkait dengan penyidikan, makanya kita tidak terlalu buru-buru. Kita yakinkan kalau ini sudah pasti pas, baru kita melangkah yang lebih lanjut. Kejanggalan kasus ini diperkuat dengan dikembalikannya berkas oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Pengembalian ini dilakukan lantaran berkas perkara dari tim penyidik Polda NTB belum lengkap. Belum ada penjelasan tentang motif dan modus dalam berkas tersebut. Kejati juga belum melihat uraian mengenai inti permasalahan dari kasus tersebut. Bahkan jaksa menyebut belum menemukan benang merah yang menghubungkan fakta-fakta dalam berkas perkara, termasuk petunjuk untuk menentukan apakah tindakan pembunuhan itu merupakan aksi yang sudah direncanakan atau terjadi secara spontan. Tahap pengembalian ke penyidik untuk dilakukan penyempurnaan karena berkas perkara itu masih jauh daripada sempurna. Kami tidak melihat dalam berkas itu motif dan modus apakah itu pembunuhan itu terkait apa, belum ada. Kami juga belum melihat benangnya uraiannya kasus ini yang menjadi permasalahan dari kasus pembunuhan itu apa. Biasanya, saudara, polisi akan menghadirkan tersangka saat mengungkap sebuah kasus menggunakan baju tahanan. Namun sampai sekarang polisi masih belum menghadirkan tersangka. Polisi juga belum menjelaskan motif dari pembunuhan ini. Kejanggalan masih belum terjawab bagaimana kronologi pembunuhan, kemudian fakta terkait luka dan dakwaan yang tidak sinkron. Teka-teki kematian Brigadir Nur Hadi di tangan dua orang atasannya masih belum terjawab. Penanganan kasus oleh polisi menjadi perhatian publik. Kurang transparansinya kasus dan belum diungkapkannya kepada publik 3 orang tersangka dan juga motif dari pembunuhan ini menjadi tanda tanya. Apakah yang ditutupi dari kasus ini? Penyidik dituntut profesional dan transparan dalam menangani kasus ini dan pasal yang dikenakan kepada para tersangka pun harus jelas. Ketegasan penyidik dalam membuka kasus ini merupakan bentuk dari wajah kepolisian Indonesia.